Halo semuanya, selamat datang di Henning Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Sejujurnya, aku tidak pernah meminta hidup yang rumit. Yang kuinginkan hanya sebuah rumah kecil yang hangat, laki-laki yang mencintaiku tanpa syarat, dan hati yang tenang setiap kali aku membuka mata di pagi hari. Aku pikir semua itu akan kutemukan pada diri Rama. Rama datang di saat hidupku sedang berantakan. Ayahku baru meninggal 3 bulan sebelumnya dan ibuku tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Aku sibuk bekerja sambil menenangkan keluarga dan dunia terasa seperti menutup pintunya untukku. Lalu Rama muncul dengan senyum lembut dan suara tenang yang membuatku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Aman. Kami bertemu di kantor. Dia karyawan baru di divisi yang berbeda. Hari pertama mengenalnya, ia menawarkan segelas teh hangat saat melihatku terbatuk-batuk. Mungkin bagi orang lain itu hal biasa, tetapi bagiku yang sudah lama menjalani hari terasa dingin, perhatian kecil itu terasa seperti selimut tebal di musim hujan. Kalau kamu nggak jaga kesehatan, siapa yang mau nemenin aku ngobrol di kantor? Katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, tapi jauh di dalam hati, aku merasakan sesuatu bergerak. Persis seperti daun kering yang digerakkan angin pertama musim semi. Hubungan kami tumbuh perlahan. Kami mulai makan siang bersama, bertukar cerita tentang masa kecil, dan saling mengirim pesan selamat malam. Ada hari-hari ketika aku menunggu pesan Rama lebih daripada aku menunggu nafasku sendiri. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku jatuh cinta. Tanpa sadar, tanpa ragu. 4 bulan kemudian, Rama datang ke rumahku. Ia duduk di ruang tamu yang penuh kenangan keluarga dan dengan suara mantap tapi mata sedikit gemetar, ia berkata, "Hening, aku ingin menikah denganmu. Bagaimana mungkin aku menolak? Di tengah luka yang belum sembuh, ia datang sebagai obat. Di tengah rumah yang kehilangan tawa, ia membawa harapan. Dan di tengah hatiku yang lelah, ia memberi tempat untuk beristirahat. Kami menikah sederhana, tidak mewah, tidak ramai. Hanya akad di rumahku, beberapa kerabat dekat, dan ibuku yang duduk di pojok melihatku akhirnya menemukan seorang untuk berbagi hidup. Saat aku mengucapkan sah, aku sungguh percaya bahwa hari itu adalah awal dari kebahagiaanku. Tapi aku salah. Aku baru menyadarinya setelah beberapa minggu pernikahan berjalan. Pada awalnya kami begitu manis. Rama selalu memelukku dari belakang saat aku memasak, atau mencium keningku sebelum tidur. Namun perlahan, kehangatku itu meredup. Ada hari-hari ketika Rama pulang lebih larut dari biasanya. Ada malam ketika ia tidak menyentuhku sama sekali dan hanya memandang ponselnya, senyum sendiri seolah dunia lain lebih menarik daripada aku. "Kerjaan kantor lagi numpuk, Nin," katanya setiap kali kutanya. Aku percaya
karena aku ingin percaya. Karena keyakinan itu membuatku merasa rumah tangga kami baik-baik saja. Namun suatu malam setelah ia tertidur, ponselnya berbunyi. Notifikasi tak masuk. Aku tidak berniat membuka. Tidak ini melanggar privasi suamiku. Tapi layar menyala begitu terang dan aku melihat nama yang tidak asing. Alia. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin itu teman kantor. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Aku menahan nafas, menahan rasa curiga yang tiba-tiba muncul. Tapi malam itu juga adalah awal dari retaknya hatiku. Keesokan harinya saat sarapan, aku bertanya dengan nada selembut mungkin. Mas, kamu masih sering kerja bareng Mbak Alia ya? Gerakan tangannya berhenti sekejap. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat jantungku meremas. Iya, kadang. Kenapa? Gak apa-apa, kataku, padahal hatiku mulai berbicara hal-hal yang tidak ingin ku dengar. Semua berubah makin cepat setelah itu. Rama makin sering pulang larut. Kadang ia tidak menyentuh makananku. Kadang wajahnya terlihat lelah tapi bahagia. Bahagia pergi keluar rumah, bukan bahagia berada di sampingku. Ponselnya kini selalu ia bawa bahkan ke kamar mandi. Ia mulai sering marah bila aku bertanya terlalu banyak. Bahkan hal-hal sepele seperti, "Mas, makan apa tadi siang?" Seolah aku adalah gangguan, bukan istri. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, suara hampir pecah. "Mas, kita baik-baik aja kan?" Ia menatapku lama. Ada sesuatu di sana. Entah rasa bersalah, entah keengganan, entah kebohongan. "Kamu kenapa sih, Ning? Kok sekarang jadi sensitif begini?" Katanya ketus. Tubuhku seperti disiram air dingin. Aku hanya menunduk. "Maaf." Setelah itu, ia pergi ke balkon, menelpon seseorang. Suaranya pelan, tapi cukup untuk ku dengar. "Iya, aku udah bilang aku lagi di rumah. Nanti aku kabarin kalau bisa keluar." Saat mendengarnya, aku merasa seperti tidak lagi hidup di tubuhku sendiri. Seperti semua oksigen keluar dari paru-paruku. Malam itu aku menangis dalam diam di samping suamiku yang tidur membelakangiku. Seolah aku tidak menjadi seseorang yang ia pilih untuk hidup bersama. Aku tahu sesuatu sedang berubah. Dan aku tahu perubahan itu tidak mengarah pada kebahagiaan. Tapi saat itu, aku belum siap mengetahui jawabannya. Belum siap menerima bahwa cinta bisa berubah menjadi luka seperti embun menghilang saat siang datang. Belum siap menerima bahwa Rama mungkin bukan lagi milikku. Aku selalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana aku bisa pulang, menaruh semua lelahku, dan membiarkannya larut dalam pelukan seseorang yang kucintai. Tapi belakangan ini, rumah terasa seperti bangunan kosong yang dingin. Berdiri kokoh dari luar tapi keropos di dalamnya. Dan tanpa aku sadari, aku tinggal di dalamnya terlalu lama. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Matahari baru mulai mengintip di balik tirai jendela kamar kami. Selama 3 tahun pernikahan, wajah yang ingin pertama kali kulihat setiap pagi adalah suamiku, Rama. Tapi saat aku menoleh, tempat tidurnya sudah dingin. Selimut terlipat rapi, seperti dia tak pernah tidur di sana semalaman. Jantungku mencari cuti berdebar, tapi aku menepis pikiran buruk. Mungkin dia bangun lebih awal, mungkin ada pekerjaan mendadak, mungkin dia tidak ingin membangunkanku. Aku menghibur diri sendiri dengan alasan yang tak pernah benar-benar kuat. Di meja dapur aku temukan secangkir kopi setengah habis.
Padahal Rama tidak pernah minum kopi sebelum berangkat. Kebiasaannya selalu sama, mandi, sarapan sedikit, lalu langsung pergi. Kopi bukan bagian dari rutinitasnya. Aku menatap cangkir itu terlalu lama. Ada aroma berbeda, kopi instan favorit, tapi bukan favoritku, bukan juga favorit Rama. Siapa yang membuat ini? Tanyaku dalam hati meski aku sudah tahu jawabannya. Bukan aku. Dan bila bukan aku, siapa yang ada di rumah tadi malam? Aku merasakan sesak yang aneh. Seperti ada tali transparan yang menjerat dada, menariknya semakin kencang. Hari itu aku bekerja dengan pikiran yang tidak utuh. Rasanya seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Semua orang di kantor terlihat normal, sibuk dengan rutinitasnya, sedangkan kepalaku penuh tanda tanya yang menjerit minta dijawab. Sesekali aku memegang ponsel, ingin menanyakan Rama di mana dia semalam, tapi jariku selalu berhenti sebelum menekan tombol kirim. Aku takut jawaban yang datang tidak sesuai harapan. Sore hari saat aku pulang, aku melihat mobil Rama sudah terparkir. Hati kecilku sedikit lega. Langkahku lebih cepat, seakan aku telah melewati hari yang sangat panjang dan hanya ingin melihat wajah suamiku. Namun saat aku membuka pintu, suasana di dalam rumah terasa aneh. Seperti ada jejak kehadiran seseorang yang baru saja pergi. Dan benar saja, ada parfum asing, wangi manis, lembut, feminin. Bukan punyaku sama sekali. Aku pulang, kataku pelan. Rama muncul dari ruang kerja, senyum kecil terukiri wajahnya. Senyum yang dulu bisa menenangkan seluruh dunia dalam diriku, tapi kini terasa dingin, kaku, seperti digambar di atas masker yang ia pakai. Aku menolak dia santai. "Kamu dari mana aja?" tanyanya. "Kerja seperti biasa," aku balas. "Kamu sendiri? Kenapa subuh-subuh sudah pergi?" "Oh, ada meeting pagi." "Meeting? Jam 5 pagi?" Tapi aku diam. Untuk sementara, aku memperhatikan kemeja yang dia pakai. Ada lipatan kusut di bagian bahu, seperti dia mengenakannya tergesa-gesa atau seperti ada tangan lain yang menyentuhnya. Aku tersenyum kecil, mencoba tetap waras. "Kopi tadi pagi kamu buat?" Dia terkejut sepersekian itu. Aku melihatnya jelas sebelum dia kembali ke ekspresi normal. "Oh, iya, lagi pengen aja." "Ingin kopi instan cewek?" Suaraku hampir bergetar. "Padahal kamu selalu bilang rasanya terlalu manis." Dia menelan ludah. "Ya, selera orang bisa berubah." Aku tertawa dalam hati. Selera orang bisa berubah, termasuk selera pada pasangan rupanya. Kami makan malam bersama, tapi rasanya seperti dua orang asing duduk di satu meja. Dia berbicara tentang pekerjaan, tentang proyek barunya, tentang klien yang menyebalkan. Semua itu dulu terasa menarik bagiku, tapi kini terdengar seperti percakapan yang dibuat untuk menutupi sesuatu. Sebanyak makan, dia sesekali mengecek ponselnya, dan setiap kali layar itu menyata, wajahnya berubah tegang. Aku pura-pura tidak memperhatikan. Setelah makan, Rama mandi. Dan saat itu aku mendengar getaran ponselnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Entah kenapa tangan ini bergerak sendiri. Aku mengambil ponselnya, tidak membuka kunci, hanya melihat notifikasi di layar. "Sudah sampai dari L. Aku kangen. Terima kasih untuk semalam." Aku jatuh terduduk di kursi. Rasanya seperti seluruh isi tubuhku hilang sekaligus. Nafasku pendek. Ruang tamu yang kecil itu terasa berputar. Semalam, dia bersama seseorang. Bukan denganku. Bukan istrinya. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Aku menutup mulut, takut isakan itu terdengar. Takut kenyataan ini benar-benar menjadi nyata. Selama ini aku berpikir masalah itu ada padaku,
aku kurang cantik, terlalu sibuk, terlalu perhatian, terlalu berharap. Tapi nyatanya Rama hanya memilih untuk tidak jujur. Dan aku hanya seseorang yang menunggu di rumah seperti boneka yang tak tahu apa-apa. Saat Rama keluar dari kamar mandi, aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali. Mataku kubersihkan cepat-cepat. Aku berdiri seakan tidak ada yang terjadi. Kenapa? Tanyanya melihat wajahku. Cuma capek, jawabku pelan. Dia mendekat, tangannya terbun hendak menyentuh bahuku. Sentuhan yang dulu membuat mahaku luluh tapi kini terasa menusuk seperti pisau tumpul. Aku mundur setengah landas secara refleks. Rama terkejut. "Kenapa kamu?" Aku tersenyum, senyum yang penuh pecahan di dalamnya. Senyuman seorang perempuan yang baru saja kehilangan rumahnya, tapi masih berdiri agar tidak terlihat hancur. Aku katakan, "Tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa." Padahal aku tahu, ini baru awal dari sebuah luka yang panjang yang belum siap kubuka. Ada saat dalam hidup ketika kebenaran menghampiri kita pelan-pelan, memberi kesempatan untuk bersiap. Tapi ada juga saat ketika kebenaran datang seperti badai, menghancurkan segalanya dalam sekali terjang. Untukku, kebenaran datang dalam bentuk nama singkat, N. 3 huruf pendek yang muncul di layar ponsel Rama, tapi cukup untuk membuat seluruh hidupku goyah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Rama yang tampak nyenyak, sementara aku menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Setiap detik terasa seperti menit, setiap menit terasa seperti jam. Tubuhku lelah, tetapi kepalaku menolak berhenti. Siapa dia? Sejak kapan? Apa yang mereka lakukan? Apa aku selama ini hanya perempuan yang menunggu kehancurannya sendiri? Aku tidak menangis. Tidak kali ini. Air mata seakan sudah habis sejak membaca pesan itu. Yang tersisa hanya kekosongan. Hampa. Kosong seperti rumah yang baru terbakar. Tidak ada apa-apa lagi untuk diselamatkan. Keesokan paginya, Rama berangkat kerja lebih awal lagi. Sebelum aku sadar, ia sudah pamit. "Aku pulang malam ya, banyak kerjaan," katanya sambil mencium keningku singkat. Dan aku hanya mengangguk, memainkan peran istri yang baik seperti biasa. Peran yang rasanya semakin berat setiap hari. Begitu suara mobilnya menghilang, aku langsung duduk di meja makan, menatap ponselku. Ada keinginan gila untuk menelpon N itu, menanyakan siapa dia, apa yang dia lakukan dengan suamiku. Tapi aku tahu, tindakan impulsif seringkali hanya menambah luka. Aku butuh bukti, butuh kepastian, butuh tahu kebenaran apapun bentuknya, seburuk apapun. Hari itu aku mengambil cuti dengan alasan sakit. Padahal yang sakit hanya hatiku, bukan tubuhku. Aku memutuskan mencari tahu sendiri. Bukan dengan emosi, tapi dengan tenang, dengan hati yang sudah siap retak lebih dalam, dengan langkah-langkah kecil menuju kebenaran yang menanti di ujung sana. Mobilku berhenti di depan kantor Rama sekitar pukul 10 pagi. Aku tidak turun, hanya mengamati dari dalam mobil. Kantor itu sepi, karena jam kerja sudah mulai. Tidak ada yang aneh, setidaknya dari luar. Aku membayangkan Rama duduk di dalam sana, bekerja dengan tenang, seolah tidak sedang menghancurkan rumah tangga kami pelan-pelan. Tapi firasatku, naluri perempuan yang sering dianggap remeh, mengatakan bahwa penjelasan tidak sesederhana itu. Aku memutuskan menghubungi temanku Sari, yang bekerja di bidang yang sama dengan Rama, meski di perusahaan berbeda. "Sar, aku butuh bantuan," aku kata langsung tanpa basa-basi. "Kenapa? Suaramu kok kayak lagi nahan sesuatu?" "Nanti aku ceritain. Yang aku butuh sekarang, kamu punya kenalan di kantor Rama atau info soal proyek yang lagi dia kerjakan?" Ada diam singkat.
Tunggu. Bukannya Rama lagi handle proyek dengan vendor baru? Nama perempuannya siapa ya? Nadine. Seingatku, Rama pernah menyebutkan kerja bareng seseorang namanya itu. Nadine. Nama itu menghantam dadaku. Nama yang cocok dengan huruf inisial N. Kakiku tiba-tiba lemas. Aku bersandar pada kursi mobil, mengambil napas berkali-kali agar tidak pingsan. Kamu yakin? Aku tanya lirih. 90%. Temanku bilang Rahmat cukup sering pergi meeting bareng perempuan itu. Katanya orangnya cantik banget, elegan dan single. Aku menutup mata. Ada rasa mual yang naik dari dalam perut. Hen, Sari terdengar cemas. Hen, kamu kenapa? Ada apa ini? Aku menelan ludah, mengkoban menguasai diri. Nanti aku ceritain. Makasih, Sar. Begitu telepon ditutup, aku memandang keluar jendela. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Orang-orang lewat, motor berseliweran, pedagang gorengan di ujung jalan. Semua terlihat normal. Sementara hidupku terasa seperti baru saja pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Yang harinya, aku memutuskan melangkah lebih jauh. Aku menuju kafe kecil di daerah Sudirman, tempat Rama sering bilang meeting. Kafe itu menang dengan interior modern, banyak dipakai untuk pertemuan bisnis. Aku duduk di pojokan, memesan teh hangat dan menunggu. Entah apa yang aku tunggu. Mungkin keajaiban, mungkin kebetulan, mungkin kebenaran yang akhirnya menampakkan diri. Setelah 1 jam aku mulai berpikir untuk pulang. Namun tepat saat aku hendak berdiri, seseorang memasuki kafe. Dari jarak 20 meter, aku tahu itu Rahmat. Terah berjalan yang ku kenal, bahu yang ku kenal, tawa pelan yang Kava ingat. Tapi yang paling menghancurkan bukan itu. Yang menghancurkan adalah perempuan yang berjalan di sampingnya. Perempuan berambut panjang bergelombang, mengenakan blazer elegan, wajahnya cantik seperti model. Mereka duduk berdua di meja dekat jendela. Jarak mereka terlalu dekat. Cara mereka bertawa terlalu akrab. Dan ketika perempuan itu menyentuh lengannya, Rama tidak menolak. Aku terpaku. Dunia berhenti, suaraku hilang, tubuhku kaku. Aku hanya menonton suamiku, lelaki yang bersumpah akan menjagaku seumur hidup, tersenyum kepada perempuan lain. Senyum yang dulu milikku, kini bukan lagi. Aku ingin marah, ingin berdiri, ingin menamparnya, ingin berteriak di tengah kafe itu dan menanyakan apa maksudnya. Tapi yang bisa aku lakukan hanya duduk dan menangis tanpa suara. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, menetes satu persatu ke meja, seperti hujan yang tidak peduli apakah ia menghancurkan atau menyembuhkan. Setelah beberapa menit, akhirnya Rama melihatku. Ia terdiam. Wajahnya memucat. Nadine menoleh, bingung melihat ekspresi Rama. Aku berdiri, mundur perlahan, lalu berjalan keluar dengan langkah yang terasa berat seperti membawa seluruh luka di dunia. Rama memanggilku dari belakang. Henning, tunggu. Suara itu yang dulu membuatku merasa aman, kini justru membuatku ingin berlari lebih cepat. Aku tidak menoleh. Tidak kali ini. Tidak setelah melihat apa yang aku lihat. Begitu pintu kaca kafe tertutup di belakangku, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa aku sadari, aku berbisik pada diriku sendiri. Inilah jawabannya. Jawaban yang selama ini aku takutkan. Rasanya seperti ada ribuan jarum menusuk dadaku ketika aku keluar dari kafe itu. Aku berjalan cepat, hampir berlari, tanpa tahu kemana tujuan kakiku. Yang ku tahu hanya satu, aku harus menjauh dari mereka, dari Rama, dari perempuan itu, dari kenyataan yang baru saja menghancurkan separuh jiwaku.
Udara siang Jakarta terasa panas, tapi tubuhku malah menggigil. Telapak tanganku basah, nafasku pendek dan tercekat. Dunia sekitar terlihat kabur oleh air mata yang tidak berhenti turun sejak aku meninggalkan kafe itu. Ponselku bergetar berkali-kali di dalam tas. Aku tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang menelpon. Rahma panik. Tentu saja dia panik. Ketahuan selingkuh memang bukan hal yang mudah dijelaskan. Aku akhirnya berhenti di depan sebuah taman kecil. Ada bangku kosong di bawah pohon ketapang besar. Aku duduk, membiarkan semua emosi itu keluar seperti air bah. Rasanya aku tidak lagi punya kendali atas tubuhku sendiri. Tanganku gemetar, bahuku bergetar hebat. Air mataku jatuh tanpa jeda. Seumur hidup, aku tidak pernah menangis sedalam ini. Aku mengetik pesan namun tak kukirim. Kenapa? Pertanyaan itu begitu sederhana, hanya 6 huruf, tapi berat seperti menanggung tanah runtuh di atas dada. Kenapa dia mengkhianatiku? Kenapa memilih perempuan lain? Kenapa membuatku percaya bahwa rumah Karni baik-baik saja padahal sebenarnya ia sudah membangun rumah lain tanpa aku? Aku memejamkan mata. Ingatan-ingatan tentang Rama datang seperti film hitam putih yang diputar ulang. Saat kami pertama kali bertemu, saat dia melamarku, saat kami berjanji di pelaminan, saat kami tertawa malam-malam sambil makan mie instan. Apakah semua itu palsu? Atau dia berubah? Atau dia tidak pernah sungguh-sungguh mencintaiku? Aku tidak tahu. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan masuk. Rama, Hening, kita bisa bicara. Tolong jangan pergi seperti ini. Aku menahan napas. Tanganku bergerak lambat membuka layar. Ada pesan lain. Tolong jawab. Aku jelasin semuanya. Semuanya. Bagaimana caranya dia menjelaskan duduk berdua, tertawa, disentuh dengan lembut oleh perempuan lain. Bagaimana dia menjelaskan pesan-pesan semalam. Bagaimana dia menjelaskan luka ini. Aku mengetik. Aku lihat semuanya. Kukirim. Dan setelah pesan itu terkirim, tubuhku langsung lemas. Seperti baru saja melepaskan beban besar, tapi digantikan dengan beban yang lebih berat. Balasan datang cepat. Tolong jangan salah paham. Aku tertawa pahit. Salah paham? Salah paham apa? Aku melihat dia sendiri, dengan mata kepala sendiri. Kita ketemu, tulisnya lagi. Tolong beri aku kesempatan ngomong. Aku menutup layar ponsel. Kubiarkan getarannya berhenti sendiri. Aku belum siap menemuinya. Tidak hari ini. Tidak saat luka ini masih basah. Masih seperti luka yang belum sempat diperban tapi diinjak berkali-kali. Sore hari, aku akhirnya pulang ke rumah. Sebuah rumah yang kini terasa seperti tempat asing. Aku membuka pintu dengan pelan, seakan takut kenangan buruk langsung menyerangku dari balik tembok. Ruang tamu terlihat sama, sofa itu sama, karpet itu sama, tetapi aku tidak lagi sama. Ketika aku naik ke kamar, aroma parfum asing itu masih tercium samar, seperti ejekan, seperti bukti yang menempel di udara dan menolak hilang. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, mencoba bernafas dengan benar, tapi setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Lalu pintu rumah terbuka keras dari bawah. Hening! Langkah cepat naik tangga. Suara yang dulu membuatku merasa aman, kini membuatku ingin menghilang. Rama muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya cempas. Kenapa kamu pergi begitu? Kenapa kamu gak jawab telepon? Kamu bikin Aku lihat kamu. Potongku pelan. Dengan dia. Rama terdiam. Wajahnya pucat. Tubuhnya membeku seperti patung. Dan aku tahu dari diamnya, dari caranya menelan ludah, dari caranya mengalihkan pandangan, semua itu membuktikan sebuah hal. Bahwa dia memang salah. Dia memang berselingkuh.
aku bisa jelasin? Katanya akhirnya suaranya hampir bergetar. Coba, jelasin bagaimana kamu bisa duduk sama dia, tertawa-tawa, disentuh sama dia kayak aku. Suaraku pecah, kayak aku gak ada. Rama mendekat 1 langkah, aku mundur 1 langkah. Ia berhenti. Itu gak seperti yang kamu... Stop, pakai kalimat itu, seruku. Tiba-tiba aku berdiri, dadaku naik turun cepat. Jangan bilang aku salah paham. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Rama. Ia menunduk, nafasnya berat. Aku menunggu penjelasan apapun. 1 kalimat jujur, 1 saja. Aku lagi banyak tekanan kerja, katanya lirih. Aku menatapnya tak percaya. Dan itu alasan kamu pergi sama perempuan lain? Ia diam. Aku nggak ada apa-apa sama Nadine. Dia cuma teman kerja, meeting. Kamu datangnya kebetulan aja. Rama, suaraku melemah. Air mata mengalir lagi meski sudah kucoba tahan sejak tadi. Rama, aku lihat caramu melihat dia. Aku menunjuk dadaku sendiri, dan itu menghancurkan aku. Rama memejamkan mata. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kalau gitu, aku mengambil napas panjang. Kasih aku jawaban jujur. 1 pertanyaan. Ia mengangguk. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu masih cinta sama aku? Ruangan langsung sunyi. Hening seperti kuburan. Tidak ada suara selain detak jam di dinding dan degup jantungku yang terasa seperti ingin pecah. Rama tidak menjawab. Detik demi detik berlalu. Ia masih tidak menjawab. Dan itu saja sudah cukup. Air mata jatuh 1 persatu. Aku mengangguk pelan. Bagus, kataku lirih. Aku tidak tahu berapa lama aku mengurung diri di kamar mandi. Yang aku ingat hanya suara desah napasku yang tak beraturan, suara tangis yang tidak pernah menjadi lebih pelan, dan rasa perih di dada yang semakin lama semakin menusuk. Ketika aku akhirnya berani keluar, kamar sudah gelap. Rama tidak ada di sana. Entah dia pergi atau sengaja meninggalkanku sendiri, aku tidak tahu. Dan aku juga tidak ingin tahu. Energi untuk peduli sudah tidak ada. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, memandangi spray yang kusut. Spray itu masih menyimpan bau tubuh kami, canda kami, dan mungkin juga kebohongan yang selama ini tersembunyi. Ponselku bergetar pelan. Ada pesan dari Sari. "Hen, kamu di rumah? Mau aku samper?" Aku menghela napas. Aku tidak ingin melibatkan siapapun, tidak ingin membuat orang lain cemas, tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kujawab sendiri. Aku balas singkat. "Gak apa-apa, Sar. Aku cuma butuh waktu." Waktu. Sesuatu yang dulu kuinginkan berjalan cepat dengan Rama. Kini justru ingin kucegah agar tidak berjalan sama sekali. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku mendengar suara pintu depan dibuka. Lalu langkah pelan naik tangga. Rama masuk kamar dengan hati-hati, seolah takut membangunkan seseorang. Padahal aku belum tidur sama sekali. Ia berdiri dekat pintu, memperhatikanku
Sebelum keluar, ia menatapku lama. Seakan ingin mengatakan sesuatu tapi tidak punya keberanian. Atau mungkin dia sedang menimbang apakah hubungan ini masih pantas diperjuangkan. Sampai akhirnya ia pergi menutup pintu pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur sendirian di ranjang yang sama-sama kami beli. Tidur yang sebenarnya bukan tidur. Lebih tepatnya aku terpejam sambil menahan rasa sakit yang berdenyut sepanjang malam. Pagi harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Rambutku berantakan, kepalaku berat, dan mataku sembab. Tapi aku tidak ingin Rama melihatku hancur seperti ini. Aku turun ke dapur menyiapkan sarapan seperti biasa, roti panggang dan telur. Bukan karena ingin bersikap baik, tetapi karena kebiasaan. Kebiasaan kadang jauh lebih sulit dihentikan daripada hubungan yang sudah retat. Ketika Rama turun, ia tampak terkejut melihatku di dapur. "Kamu masak?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya mendorong piring rotinya ke meja lalu mengambil cangkirku sendiri. "Aku mau ngomong." Aku diam, mengaduk tehku tanpa melihat wajahnya. "Aning, please." Aku angkat kepala pelan-pelan, menatap matanya yang bergutat dengan rasa bersalah. "Jawab satu hal dulu," kataku pelan. "Semalam, kamu pulang dari mana?" Rama terdiam cukup lama. "Dari kantor," jawabnya akhirnya, tapi suaranya ragu. Aku tertawa getir. "Kamu gak usah bohong lagi, aku capek." Ia memejamkan mata. "Aku enggak." "Rama," potongku. "Kalau kamu masih cinta sama aku, kamu akan bilang yang sebenarnya, walaupun itu menyakitkan." Ada beberapa detik sunyi. Lalu ia membuka mata dan bersuara, hampir berbisik. "Aku ketemu Nadine." Jawaban itu membuat tubuhku kaku. Aku sudah tahu. Aku sudah melihat. Tapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuat luka itu terasa berdarah lagi. Dan seperti itu saja. Aku tidak punya kekuatan untuk berdiri. Aku duduk kembali, menahan diri agar tidak menangis. "Ngapain kalian ketemu?" tanya aku, meski sebenarnya aku takut dengan jawabannya. "Dia cuma butuh..." Suara Rama terhenti. "Teman cerita," aku mengulang. "Kamu punya istri di rumah. Kenapa cerita ke perempuan lain?" "Aku gak mau bikin kamu stres." Aku menatapnya tidak percaya. "Dan bikin aku hancur itu bukan stres?" Ia membuka mulut hendak bicara, tapi aku mengangkat tangan menyuruhnya diam. Aku gak mau dengar alasanmu. Aku cuma mau tahu satu hal. Aku menatapnya tajam, meski suaraku hampir pecah. Perasaan kamu ke dia benar-benar ada. Ia terdiam. Terdiam terlalu lama. Dan diam adalah jawaban. Aku tersenyum pahit. Aku ngerti. "Aning," suara Rama gemendar. "Aku sayang sama kamu." "Sayang?" Aku berdiri, menatapnya lebih dekat. "Rama, kalau sayang kamu gak akan biarin aku ngerasa sendiri meski kamu ada di ruangan yang sama. Kalau sayang, kamu gak akan cari kenyamanan di bahu perempuan lain." Ia menunduk. Aku menghela napas panjang. "Rama," suaraku lembut
Meski hatiku hancur, aku gak minta kamu sempurna. Aku cuma minta kamu jujur. Dan sebatas itu saja. Ternyata kamu gak bisa lakukan. Hari itu aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Bukan kabur, bukan pergi selamanya. Hanya ingin bernapas. Ingin merasakan udara yang tidak bercampur bau pengkhianatan. Aku mengambil tas, jaket, dan kunci karet mobil. "Aning, kamu mau kemana?" Rama mengejarku. "Aku cuma butuh waktu." "Aku ikut." Aku berhenti, menatapnya. "Tidak." Saat aku keluar dari rumah sore itu, rasanya seperti langkahku tidak benar-benar menapak tanah. Kakiku berjalan, tapi hatiku diam di tempat. Membeku di antara rasa takut, sedih, dan penolakan yang tidak ingin kuakui. Aku tidak tahu tujuan awalku pergi. Aku hanya ingin menjauh dari tembok rumah yang semakin terasa seperti sangkar. Tempat aku menunggu seseorang yang tidak lagi memikirkan aku seperti dulu. Udara sore terasa lembab. Angin yang bertiup membawa bau hujan yang belum turun. Langit gelap, hampir sama gelapnya dengan pikiranku. Aku berjalan tanpa arah sampai akhirnya berhenti di halte kecil dekat perempatan. Halte itu sepi. Hanya ada satu kursi besi yang catnya sudah mengelupas. Aku duduk di sana, merapatkan jaketku, dan menarik napas panjang. Di sekelilingku, kendaraan berlalu lalang. Lampu kendaraan memantul di kaca-kaca toko. Dunia tetap berjalan. Tidak peduli, hatiku sedang runtuh. Untuk pertama kalinya, tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kesadaran sederhana yang menusuk. Rama sedang mencintai orang lain. Aku meletakkan kepalaku di kedua tangan, berusaha mengatur napas. Tapi semakin aku mencoba, semakin sulit. Bayangan Rama tersenyum pada perempuan itu terus muncul, seperti potongan film buruk yang berulang tanpa henti. Aku menatap jalan. Jika aku menjebrangi dan pergi jauh, siapa yang akan mencariku? Jika aku menghilang, apakah Rama akan merasakannya? Atau ia akan menganggap itu sebagai kesempatan? Ponselku berbunyi. Nama Rama muncul di layar. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. "Hening, kamu di mana? Tolong balas. Aku takut terjadi apa-apa. Pulang ya." Pulang? Ke rumah yang bahkan dia tidak hadir sepenuhnya. Ke pelukan yang entah milikku atau milik perempuan lain. Aku memejamkan mata, menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Aku berdiri dari halte itu dan mulai berjalan lagi. Kali ini lebih cepat. Seolah lari dari sesuatu. Atau mungkin dari seseorang. Aku melewati toko bunga, warung kecil, dan deretan rumah yang temaram. Pada akhirnya, aku berhenti di sebuah taman kecil yang hampir tak pernah didatangi orang. Hanya ada beberapa pohon besar dan ayunan berkarat. Tempat itu sunyi, nyaris seperti dunia kecil yang terpisah dari keramaian. Di sanalah aku duduk, di bangku panjang yang dingin, di bawah pohon yang rimbun. Hening. Nama yang kupunya terasa seperti ironi saat ini. Karena sebenarnya aku dipenuhi suara. Suara hati yang retak, suara ketakutan, suara cinta yang tidak mau mati meski disakiti. Aku mengambil ponselku, membuka pesan-pesan Rama, menatap namanya lama. Jika aku membalas, aku tahu aku akan kembali ke rumah dan berpura-pura tidak tahu apapun. Aku akan pura-pura bahagia, pura-pura percaya, pura-pura kuat. Dan
pura-pura itu melelahkan. Aku mengetik sesuatu. Aku butuh waktu sendiri. Lalu kukirim. Tidak lebih, tidak kurang. Detik setelah pesan itu terkirim, ponselku kembali bergetar. Rama, hening aku minta maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman. Tolong pulang, aku mau jelasin. Jelasin. Bagaimana caranya menjelaskan pengkhianatan? Bagaimana caranya menjelaskan hati yang berpindah? Aku tidak membalas. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya mengeluarkan rintiknya. Hujan jatuh perlahan, membasahi rambut dan pakaian yang lupa ku bawa payungnya. Aku tidak bergerak. Biarkan hujan jadi tirai yang menutupi wajahku. Biarkan bumi menyaksikan kesedihanku daripada Rama. Suara hujan yang jatuh mengenai daun dan tanah begitu menenangkan. Seperti dunia berusaha menghiburku dengan caranya yang lembut. Entah berapa lama aku duduk di sana, hingga tiba-tiba seseorang menyodorkan payung dari samping. Aku menoleh. Seorang nenek tua memegang payung kecil lusuh. Wajahnya ramah, meski penuh hiput. Kenapa sendiri di sini, Nak? Hujannya makin deras. Aku menggelek, menyusap air mata yang bercampur air hujan. Saya hanya ingin sendiri. Nenek itu menatapku lembut, seolah tahu banyak hal tanpa perlu mendengar cerita. Dia duduk di sampingku pelan. Kadang kita pergi bukan karena ingin pergi, tapi karena ingin ditemukan, katanya pelan. Aku terpukul dengan kata-kata itu, karena aku tahu Rama sedang tidak mencariku untuk menemukanku. Ia hanya takut aku pergi, seperti bayangan yang membuat rumahnya sepi. Hati itu, nah, kalau dipenuhi luka, hanya butuh dua hal: diikhlaskan atau diperjuangkan. Aku terdiam. Diikhlaskan atau diperjuangkan? Jika hanya aku yang memperjuangkan, apakah itu masih disebut cinta? Aku menatap nenek itu dan tersenyum samar. Terima kasih, Nek. Dia bangun pelan, menepuk bahuku. Pulanglah kalau kamu sudah siap. Jangan karena takut sendirian. Nenek itu pergi pelan, menyisakan suara hujan dan kata-kata yang menabrak jantungku. Aku menarik napas panjang, perlahan berdiri, mengangkat wajah ke langit. Aku belum siap pulang, tapi aku siap untuk sesuatu. Tidak lagi membohongi diriku sendiri. Bagian hidupku dengan Rama sedang menuju sesuatu yang harus kuhadapi. Entah akhir atau awal baru yang pahit. Aku kembali berjalan perlahan dari taman menuju arah rumah sambil menutupi kepala dengan kedua tangan. Hujan semakin deras, menampar kulitku dengan dingin yang menusuk. Tapi di dalam dada, rasa yang paling dingin bukan berasal dari hujan, melainkan dari kenyataan yang tak bisa lagi kuabaikan. Rama mengkhianatiku, dan aku masih saja mencintainya. Itu yang paling membunuhku. Di pinggir jalan, aku berhenti di depan toko roti kecil yang sudah tutup. Lampu-lampunya padam, hanya menyisakan cahaya dari lampu jalan. Di sana, untuk pertama kalinya sejak ini semua dimulai, aku benar-benar bertanya pada diriku, kenapa aku masih bertahan? Apakah karena kenangan? Apakah karena janji pernikahan? Atau hanya karena aku terlalu takut untuk pergi? Pikiranku kacau, kakiku gemetar. Aku merapatkan tubuh ke dinding toko, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal seolah aku berlari dari hantu. Ponselku kembali bergetar. Rama, hening tolong jawab.
mana kamu? Aku jemput. Jangan buat aku khawatir. Khawatir. Kata itu lagi. Kata yang terasa hambar ketika dipakai oleh seseorang yang memecahkan kepercayaanku. Aku memasukkan ponsel pesaku tanpa membalas. Aku tidak ingin pulang dalam keadaan begini. Dalam keadaan aku tahu aku tidak lagi menjadi satu-satunya di hatinya. Aku menyeberangi lampu merah yang berhenti di minimarket kecil yang masih buka. Aku masuk, mengambil tisu, air mineral, dan duduk di bangku panjang yang disediakan di dekat kasir. Air hujan menetes dari ujung rambutku. Tanganku gemetar saat merobek plastik air mineral. Capek banget ya? Suara kasir, seorang gadis muda berkata tiba-tiba. Aku tersenyum kaku. Kelihatannya sampai segitunya ya? Iya, Jawabnya pelan. kadang orang yang paling diam justru orang yang paling patah. Kalimat itu membuat dadaku serasa diremas. Kalau mau berteduh di sini nggak apa-apa, Kak. Tambahnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Di minimarket kecil itu, aku akhirnya bisa bernapas sedikit lebih tenang. Tapi rasa sakitnya tetap mengalir seperti racun yang perlahan memasuki seluruh tubuhku. Aku membuka ponsel, bukan untuk membalas Rama, tapi untuk melihat ulang percakapan itu, bukti yang memecahku menjadi serpihan. Dari layar ponselku, aku membaca lagi. Kamu cantik banget malam ini. Aku kangen. Iya sayang, aku juga. Kata sayang itu terasa lebih tajam daripada pisau. Aku memejamkan mata, menahan napas yang mulai tak beraturan. Tiba-tiba pintu minimarket terbuka keras. Seseorang masuk sambil memandang sekeliling dengan panik. Rama. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuh. Napasnya tersengal-sengal seperti ia berlari tanpa henti. Dan ketika matanya menemukan aku, ia langsung menghampiri. Hening, ya Allah kamu di sini. Suaranya pecah. Aku menunduk. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak tahu harus merasakan apa melihat laki-laki yang membuatku seperti ini. Rama berlutut di depanku. Di lantai minimarket, rambutnya meneteskan air hujan ke ubin. Hening, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku takut banget kehilangan kamu. Aku menelan ludah. Kata takut kehilangan terasa ironis dari seseorang yang hampir menyerahkan aku pada perempuan lain. Aku memasukkan ponsel ke saku tanpa membalas. Aku tidak ingin pulang dalam keadaan begini. Dalam keadaan aku tahu aku tidak lagi menjadi satu-satunya di hatinya. Aku menyeberangi lampu merah dan berhenti di minimarket kecil yang masih buka. Aku masuk, mengambil tisu, air mineral, dan duduk di bangku panjang yang disediakan di dekat kasir. Air hujan menetes dari ujung rambutku. Tanganku gemetar saat merobek plastik air mineral. Capek banget ya? Suara kasir, seorang gadis muda berkata tiba-tiba. Aku tersenyum kaku. Kelihatannya sampai segitunya ya. Iya, jawabnya pelan. Kadang orang yang paling diam justru orang yang paling patah. Kalimat itu membuat dadaku serasa diremas. Kalau mau berteduh di sini gak apa-apa, Kak. Tambahnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Di minimarket kecil itu aku akhirnya bisa bernapas sedikit lebih tenang. Tapi rasa sakitnya tetap mengalir seperti racun yang perlahan memasuki seluruh tubuhku. Aku membuka ponsel.
Bukan untuk membalas Rama, tapi untuk melihat ulang percakapan itu. Bukti yang memecahku menjadi serpihan. Dari layar ponselku, aku membaca lagi. Kamu cantik banget malam ini. Aku kangen. Iya sayang, aku juga. Kata sayang itu terasa lebih tajam daripada pisau. Aku memejamkan mata, menahan napas yang mulai tak beraturan. Tiba-tiba pintu minimarket terbuka keras. Seseorang masuk sambil memandang sekeliling dengan panik. Rama. Rambutnya basah. Bajunya menempel di tubuh. Napasnya tersengal-sengal seperti ia berlari tanpa henti. Dan ketika matanya menemukan aku, ia langsung menghampiri. Hening, ya Allah kamu di sini. Suaranya pecah. Aku menunduk. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak tahu harus merasakan apa melihat laki-laki yang membuatku seperti ini. Rama berlutut di depanku. Di lantai minimarket, rambutnya meneteskan air hujan ke ubin. Hening, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku takut banget kehilangan kamu. Aku menelan ludah. Kata takut kehilangan terasa ironis dari seseorang yang hampir menyerahkan aku pada perempuan lain. Aku tidak menjawab. Rama meraih tanganku. Namun aku menariknya pelan. Ia tampak shock, seolah baru sadar aku bukan lagi istri yang selalu bisa ia tarik tanpa perlawanan. Hening, dengar aku dulu tolong. Aku mengundangkan, menatap matanya. Ada rasa panik, ada rasa bersalah, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat aku tidak bisa lagi mempercayainya sepenuhnya. Kenapa Rama? Tanyaku pelan. Kenapa kamu tega sama aku? Suaraku keluar lebih lirih dari yang kukira. Getarnya membuat hatiku ikut getar. Rama menunduk. Ning, aku salah. Aku bener-bener khilaf. Aku gak seharusnya dekat sama dia. Dekat? Aku mengulang tawa pahit. Kamu bilang dekat. Kamu manggil dia sayang, Rama. Kamu bohongi aku. Kamu pergi sama dia ke restoran tempat kamu lamar aku dulu. Suaraku pecah. Aku tidak mampu menahan peri itu. Rama menggenggam kepalanya sendiri, seolah ingin mencabut penyesalan dari kepalanya. Aku salah. Aku bodoh, tapi aku gak pernah berhenti cinta sama kamu, Ning. Demi Allah, aku cinta sama kamu. Aku tidak butuh sumpah. Jawabku pelan. Aku butuh bukti. Hening. Di minimarket, rasa sunyi. Bahkan suara kulkas pendingin pun terdengar jelas. Rama menatapku dengan mata memerah. Ia berkata, Hening, pulang sama aku. Mohon. Aku janji akan jelasin semuanya di rumah. Aku menatapmu. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini saat melangkah keluar dari rumah itu pada hari ketika aku menemukan Rama berselingkuh. Aku merasa seperti seseorang yang kehilangan seluruh dunia. Tapi kini, beberapa bulan setelah semuanya terjadi, aku menyadari bahwa saat itu justru hari pertama aku menyelamatkan diriku sendiri. Setelah perjalanan panjang malam itu, ketika aku menangis sepanjang jalan sambil memeluk kardus berisi pakaian, aku
salah dari diriku? Kurang apa aku? Pertanyaan itu terus terulang seperti suara rusak di dalam kepalaku. Namun setiap pagi, ketika aku bangun dan melihat cahayanya masuk pelan dari jendela kamar, aku perlahan merasa hidupku sedang membangun bentuk baru. Dan suatu hari, tanpa sadar, aku mulai ingin bergerak lagi. Aku memutuskan kembali bekerja sebagai penulis konten lepas, sesuatu yang kutinggalkan setelah menikah. Di tengah malam saat semua orang tidur, aku mengatik dengan sunyi sebagai temanku. Kata-kata mengalir pelan, lalu deras, lalu menjadi obat. Menulis membuatku merasa hidup kembali. Tekanan marah kepada Rama pun semakin pelan menghilang. Bukan karena dia layak dimaafkan, tetapi karena aku lelah, membawa beban yang membakarku dari dalam. Aku menyadari dendamku tidak pernah menyakiti Rama, hanya menyakiti diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rama menghubungiku. Dia ingin bertemu. Katanya, kita butuh bicara. Aku tidak menolak, tapi aku juga tidak lagi takut. Kami bertemu di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi. Saat aku datang, Rama terdiam selama beberapa detik. "Kamu hampir tidak mengenalku," katanya. Aku tersenyum kecil. Iya, aku juga tidak lagi mengenal diriku yang dulu. Dia mencoba menjelaskan, meminta maaf, mengatakan bahwa dia menyesal. Tapi entah kenapa, suara itu tidak lagi punya kekuatan yang sama. Aku mendengarkan, bukan karena aku ingin kembali padanya, tetapi karena aku ingin mengakhiri semuanya dengan tenang. "Maafkan aku, Ning," ucapnya dengan mata merah. "Aku memaafkanmu," jawabku pelan. Dia terkejut, tapi bukan untuk kembali. Maaf bukan berarti aku ingin mengulang hidup bersamamu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Rahma benar-benar diam. Tidak berdebat, tidak menyalahkan, tidak menyangkal. Dia hanya mengangguk, seolah baru menyadari bahwa kali ini aku sudah memutuskan. Saat aku berjalan keluar dari kafe itu, aku merasa ringan. Seperti ribuan beban jatuh satu persatu dari pundakku. Seperti pintu yang selama ini menahanku akhirnya kubuka sendiri. Beberapa bulan berlalu, aku sudah menyewa kamar kecil dekat tempat kerjaku. Tidak mewah, tapi hangat. Aku menata buku-buku, buku kesayanganku, tanaman kecil di jendela, dan itu sudah cukup membuatku merasa punya rumah. Rumahku sendiri. Bukan rumah yang bergantung pada cinta yang rapuh. Karirku mulai stabil. Aku menulis cerita sedih, cerita bahagia, cerita penyembuhan, karena semuanya pernah singgah dalam hidupku. Banyak orang membaca tulisanku dan berkata bahwa kata-kataku terasa seperti memeluk. Mereka tak tahu, aku menulis sambil memeluk diriku sendiri setiap hari. Suatu sore, aku duduk di taman dekat rumah sambil menulis. Udara sore lembut dan langit berwarna keemasan. Seorang perempuan tua duduk di bangku sebelahku dan tersenyum. Dan tak sadar aku membalas senyumnya. "Kamu kelihatan sudah menemukan damai," katanya. Aku tertawa kecil. "Masih belajar, Bu. Yang penting kamu tidak berhenti." Banyak perempuan berhenti tepat sebelum mereka menemukan pintu kebahagiaannya sendiri. Aku terdiam. Kata-katanya seperti sesuatu yang sudah lama ingin kudengar, tapi tak pernah diucapkan siapapun. Saat perempuan itu bangun dan pergi, angin sore menyentuh wajahku, membawa perasaan yang sangat asing. Perasaan yang dulu sering lupa. Lega. Untuk pertama kalinya sejak hidupku runtuh, aku merasa aku benar-benar kembali hidup. Malamnya, aku menutup laptop setelah menyelesaikan sebuah cerita. Cerita tentang seorang perempuan yang kehilangan cinta, tapi menemukan dirinya sendiri. Dan saat aku membaca ulang, aku sadar perempuan itu adalah aku. Aku berdiri di depan cermin. Di dalam pantulan itu, ada seseorang yang berbeda. Matanya masih menyimpan luka. Namun ada cahaya yang dulu tidak ada. Aku berbisik kepada diriku sendiri. "Aku bangga sama kamu.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya. Aku percaya bahwa aku pantas bahagia. Tidak lagi berharap seseorang menyelamatkanku. Tidak lagi menunggu seseorang memilihku. Tidak lagi menjadi perempuan yang memohon cinta. Aku adalah perempuan yang membangun dirinya sendiri dari reruntuhan. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya berdiri tegak. Dan malam itu, sebelum aku tidur, aku membuka jendela kecil di kamarku. Angin malam masuk, membawa rasa dingin yang lembut. Aku menatap langit dan berbisik. Terima kasih diriku. Sudah bertahan sejauh ini. Cerita ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut dengan bab berikutnya.